manusia sebagai objek dakwah atau sebagai mad'u dan kondisinya, ya. Kalau kemarin manusia menurut Islam. Nah, sekarang berarti manusia menurut psikologi dakwah atau secara kata lainnya manusia, ya, konsep manusia sebagai objek dakwah atau sebagai mad'u, dan bagaimana kondisi mad'u itu menurut psikologi, ya, menurut psikologi dakwah, ya. Oke, saya langsung saja, ya. Menurut psikologi dakwah, manusia itu memiliki beberapa kedudukan, ya. Di sini ada 3 kedudukan, ya. Yang pertama, kedudukan manusia sebagai individu. Yang kedua, kedudukan manusia secara psikologis. Yang ketiga, kedudukan manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi terkait dengan posisinya sebagai makhluk sosial. Kalau tadi yang pertama sebagai makhluk individu. Nah, kalau yang kedua sebagai makhluk yang berjiwa, kan gitu, ya. Nah, terus kemudian yang ketiga ini juga berarti kedudukan dalam posisi sosial, ya, sosial kemasyarakatan. Oke, saya jelaskan satu persatu. Manusia sebagai individu itu memiliki 3 aspek, ya. 3 aspek di sini. Yang pertama adalah aspek organik, ya, jasmania. Organik jasmania maksudnya apa? Maksudnya selaku individu, semua saja yang bernama manusia, kita kan manusia, ya, Anda juga manusia yang bernama manusia, maka dia memiliki organ, ya, organ tubuh. Ini yang dimaksud manusia selaku individu, semuanya adalah makhluk organik jasmania, memiliki organ tubuh, punya mata, punya telinga, punya hidung, punya mulut, punya tangan, dan selanjutnya. Bahkan punya hati, punya limpa, punya rempela, punya jantung. Itulah manusia sebagai individu yang aspek pertama memiliki organik jasmania atau memiliki organ yang secara jasmani. Kan kalau tidak memiliki itu namanya jin, ya, tidak memiliki bentuk fisik. Makanya sebenarnya kata ulama atau bahkan kata Gus Bah dan lainnya, kalau kita takut dengan jin, dengan setan, itu kita aneh. Kenapa? Mereka tidak punya fisik, kalau kita takuti, mereka tidak akan bisa membunuh kita, gitu, ya, karena mereka fisik orang bisa gelut ya, orang bakal menang, kita punya jasad. Itu kan seperti itu, ya, kalau menurut pemikiran ulama, gitu, ya. Tapi menurut pemikiran kita kan orang apa, loh, wong jinnya diperintahkan nyantet, ya, ngantekan mati, gitu, ya. Nggak usah dipikirin itu, kita hanya intermezzo saja menjelaskan ini. Terus sebagai individu, aspek yang kedua, manusia itu memiliki psikis rohania. Artinya di samping organ secara jasmania, secara psikis rohania itu juga memiliki, yaitu yang terkait dengan apa? Yang ini terkait dengan apa namanya? Hati, apa, ya? Yang 3 itu, ya. Intelijensi, ya, yang kemampuan berpikir itu. Terus kemudian kemampuan merasa itu yang ada di kolbun, di hati, ya. Terus kemudian punya motivasi atau yang disebut dengan karsa. Jadi punya cipta, karsa, dan karsa itu kemauan, ya. Cipta, karsa, dan rasa. Nah, itu manusia yang sempurna, ya. Ketika manusia itu tidak memiliki itu, ya, maka tidak sempurna, ya kan? Kalau jasadnya jasad berarti tidak sempurna, ya. Kalau secara psikis rohanianya jasad juga tidak sempurna, misalnya idiot, itu tidak sempurna. Nah, manusia sempurna pun nanti juga terpengaruh pada 3-tiganya. Artinya apa? Otaknya cerdas, perasaannya secara emosi juga bagus, sensitif emosional dalam arti positif, yaitu punya rasa empati, punya rasa peduli terhadap manusia lainnya, terhadap lingkungan.
tetapi karsanya, kemauannya untuk berbuat tidak ada, itu pun tidak sempurna. Purung ngerti tok dalam baterai, iya ya melasi temen kayak wong melarat baik, ya wis sebatas itu. Tapi kalau karsanya ada, saya harus membantu, itu orang melarat melasi banget ya. Ini misalnya Bu Malihah, belum masuk apa ya, Bu Malihah yang punya kegiatan di PKB banyak, langsung berpikir masyarakat saya yang lemah, yang duafa, saya usulkan ke PKB kalau mengalokasikan dana bantuan ke sana saja. Nah itu punya karsa, jadi sempurna pikirannya, tekan melihat orang yang duafa itu tadi ya. Terus sensitif, empatinya juga bagus, emosinya, kemauannya juga bagus, langsung melaksanakan, itu diajukan walaupun bukan dari dana kita sendiri, paling tidak kita berperan mengajukan kepada organisasi kita. Itu ya yang saya sukai dari kehidupan Anda selaku mahasiswa. Jadi tolong ya, meskipun Anda mahasiswa gitu ya, dari kalau Bu Tuti itu sejak masih SMP itu suka seperti itu sama teman-temannya, terus aliyah juga, kuliah juga ya, sampai sekarang. Dimana ada sesuatu yang duafa ya, anak yatim ya, meskipun bukan dari saya modalnya, karena saya tidak punya kekayaan yang melimpah, saya mengumpulkan orang-orang kaya ya, saya berkomunitas dengan orang-orang kaya. Jadi membuat suatu lembaga atau membuat suatu organisasi seperti yang Anda lihat sekarang, misalnya kayak Panti Asuhan Baitul Aitam itu ya, yang Bu Malihah mungkin sudah berkunjung ke sana kemarin ya, katanya ketika ayah saya wafat ya, itu ke sana. Itu Baitul Aitam adalah saya dan teman-teman saya. Jadi di situ ada unsur orang kaya, ada pejabat, ada kemudian orang Pertamina, membentuk suatu apa namanya ya komunitas, yang di situ komunitasnya kemudian mendirikan yayasannya berupa panti asuhan, berdiri alhamdulillah. Jadi saya ada perannya di situ, itu namanya intelijensi ya. Jadi cipta karsa, kemauan saya dan sensitif saya terhadap lingkungan, orang-orang duafa dan anak yatim, kemudian terwujud menjadi sebuah panti asuhan. Ya, bukan panti asuhan saya, tapi panti asuhan milik Allah, tapi yang kita berperan di situ secara komunitas bersama teman-teman. Itu ya, yang jadi Anda juga seperti itu. Besok kalau jadi perempuan, jangan cuma ibu rumah tangga nang rumah tok ya, tapi bukan berarti saya menyuruh Anda dulon kemana-mana, pergi kemana-mana sampai mengabaikan keluarga ya, enggak. Keluarga tetap nomor satu, tapi juga jangan terkungkung dalam satu keluarga, tapi juga peduli pada masyarakat di sekitar kita yang kurang mampu ya, orang duafa, anak yatim dan seterusnya, terutama adalah muslim-muslim yang terpinggirkan. Itu seperti itu ya. Oke. Terus secara individu, faktor yang ketiga yang membentuk manusia itu secara individu adalah sifat sosialnya. Nah, gimana Bu Tuti? Katanya makhluk individu kok sosial. Artinya sebagai makhluk individu pun manusia itu memiliki jiwa-jiwa sosial. Yang tadi saya bilang, jiwa sosial saya akan tergugah, saya akan merasa prihatin ketika melihat orang duafa, anak yatim yang terlantar bahkan gelandangan ya. Kalau anak yatim dan duafa saya sudah alhamdulillah, saya sudah bisa rasa sensitif saya sudah saya bisa wujudkan dalam bentuk panti asuhan Baitul Aitam bersama teman-teman ini. Nah, yang belum ini, yang gelandangan ya, yang gelandangan atau gepeng istilahnya ya. Jadi gelandangan, pengemis dan apa ya, engnya apa ya, pengemis ya, gelandangan dan pengemis anak jalanan itu ya, gepeng istilahnya itu. Saya tuh prihatin dari dulu ya, kasihan. Kenapa? Mereka itu hidup di jalanan dengan kebiasaan yang keras ya, kemudian sampai sama sekali tidak tahu apapun ya, apalagi ilmu agama, apalagi tentang tauhid, tentang agama Islam itu tidak tahu ya, apalagi tentang itu, huruf saja, sekolah saja tidak mereka. Nah, saya itu prihatin bagaimana mewadahi mereka dalam suatu bentuk
supaya mereka itu bisa mendapatkan pendidikan ya, pengajaran baik umum maupun agama, itu memang belum terlaksana. Mungkin Bu Malika itu bisa aspirasinya dimasukkan ke PKB ya, membentuk suatu yayasan yang kemudian di situ membentuk suatu, nanti ada gedungnya, bangunan yang di situ gedung dan pembangunan itu ngurusi gelandangan. Coba ya Bu Malihah ini, tapi belum bergabung apa ya, nanti disampaikan sama teman-teman ya. Atau nggak usah Bu Malihah yang di PKP, Anda sendiri mahasiswa sebenarnya bisa itu kalau mau bentuk, asal punya komitmen yang jelas ya, punya istiqomah, serius ya. Nah itu tiga itu, ini tiga harus ya. Mahasiswa biasa seperti Anda, tapi Anda terus kemudian membentuk komunitas itu, kemudian sampai betul-betul berjuang ke pemerintah, mengajukan proposal, minta dibikinkan gedung atau minta gedung pemerintah yang tidak terpakai, kemudian untuk ngurusi gelandangan-gelandangan itu tanpa pamrih, tidak ingin gaji, Anda kumpulkan, Anda berikan pembelajaran dari yang tidak bisa menulis sampai bisa menulis, yang tidak bisa membaca Al-Quran dimulai dari Iqra, itu ya, kalau Anda bisa mau gitu ya. Nah itu yang belum saya bisa laksanakan. Itu sebenarnya mudah ya, tidak sulit. Kalau mau dibilang mudah, kalau mau yang dibilang sulit ya beda lagi ya kan gitu. Nah itulah jiwa-jiwa sosial selaku individu. Jadi individu juga memiliki jiwa sosial. Itu tadi yang terkait dengan gepeng atau gelendangan dan pengemis ya. Kasihan itu ya, banyak yang tidak memahami hal itu. Jangan cuma menyalahkan ya, lihat gelandangan terus dasar gelandangan ki mesti tukang nyopet, ki mesti tukang nyuri ya, wis orang genah nang dalan suka berzina dengan temannya, itu namanya bukan peduli itu ya, itu namanya penghujat dan pembuli ya, bukan peduli tapi pembuli ya, naudzubillah. Jangan ya, kita harus merasa peduli dan kasihan gitu ya. Nah itu, nah siapa lagi yang mau memikirkan teman-teman kita, saudara-saudara kita selain kita ya kan. Jangan asik dengan komunitas sendiri, asik dengan kenikmatan sendiri ya kan. Sing penting dewek enjoy, sing penting dewek makmur ya, bahagia, orang ngurusi yang lainnya. Nah itu tidak anfaunas ya, bukan mental dai ya, bukan mental ulama ya, tetapi mentalnya orang awam biasa. Yang penting awake dhewe seneng gitu ya. Alhamdulillah. Terus yang selanjutnya yang kedua ya, itu tadi tiga adalah tiga aspek manusia sebagai makhluk individu. Nah sekarang yang kedua dari kedudukan objek dakwah, itu objek dakwah dipandang dari individu manusia selaku sebagai manusia individu. Nah sekarang yang kedua, secara psikologis objek dakwah itu bisa dipandang memiliki dari 6 aspek. Kalau secara individu cuma 3 aspek dok tadi. Nah kalau sekarang 3 dok ya tadi yang individu, yang kalau yang secara psikologis memiliki 6 aspek komponen manusia selaku atau dipandang dari segi psikologis, yaitu apa? 6 aspeknya. Yang pertama di sini memiliki sifat ya, atau yang disebut dengan personality traits ya. Personality traits itu apa? Kepercayaan individu ya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya setiap manusia itu memiliki kepercayaan, keyakinan, ya. Keyakinan di sini kan sesuatu yang psikologis ya, bukan sesuatu yang fisik, tapi psikologis. Setiap manusia itu memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Contoh saya ya, saya sekarang kan lagi seneng update status di medsos saya ya, di Instagram dan Facebook, tentang kehidupan saya secara individu, misalnya tentang mimpi bertemu Rasulullah, mimpi ketemu ulama dan sebagainya itu ya. Nah itu di situ karena saya memiliki ini personality trait saya itu meyakini bahwa semua yang terjadi pada saya itu adalah
nikmat Allah ya, nikmat Allah yang begitu luar biasa kepada saya selaku hambanya. Nah, ketika itu saya meyakini hal itu, maka saya ingin tahadus binikmah ya. Saya ingin men-share kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada saya yang berupa kenikmatan spiritual. Jadi saya itu merasa bersyukur sekali kepada Allah. Saya mimpi sahabat-sahabat Rasul, mimpi Rasulullah, mimpi ulama, mimpi ketemu wali. Itu saya bersyukur. Maka kemudian saya share. Yang selama ini saya tutup-tutupi. Ya kan itu mimpi saya sejak masih kanak-kanak ya. Nah, saya share di usia saya yang sudah menjelang 53 sekarang ya. Jadi saya itu berapa bulan lagi usia saya 53 atau 52 ya? 52 ya. 21 saya lahirnya 69 ya. 52 ya, sekarang sudah 51 lebih ya. Nah, ini kenapa baru saya share, karena dulu-dulu saya khawatir ketika saya nge-share saya menjadi riya, takabur ya, pamer dan sombong. Nah, tapi sekarang ketika saya udah seusia ini, saya tidak lagi takabur, tidak lagi riya, tapi yang saya tulis hanya niatnya adalah dakwah ya, dakwah dengan tulisan bahwa bagi saya, kenikmatan terbesar dalam hidup adalah ketika kita menjadi orang Islam, orang iman ya, jadi muslimah, jadi mukminah. Terus apalagi sampai diberkahi dengan mimpi-mimpi yang bertemu Rasulullah dan sebagainya. Bagi saya itu sangat luar biasa itu ya, melebihi harta benda atau nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, maka kemudian saya share di medsos-medsos dengan niat siapa tahu yang membaca juga merasa menjadi cinta Islam ya, terus kemudian imannya tambah kuat gitu, bukan niat ria atau takabur, naudzubillah. Nah, makanya saya nulisnya kadang hari ini nulis, besok tidak, karena besok belum siap, misalnya belum siap memanage hati saya. Jadi saya ketika nulis betul-betul saya sadar bahwa itu niatnya adalah untuk dakwah Islam ya. Niatnya supaya yang membaca barangkali tergugah hatinya, terus kemudian mengikuti iya ya, aku kepengen ngimpi ketemu Rasulullah, atau saya juga merasa bahwa iman dan takwa itu sangat penting melebihi harta benda itu misalnya ya. Walaupun ya tidak mesti berhasil, saya kan manusia biasa, bahkan kadang-kadang mungkin yang membaca termasuk Anda yang sedang live kuliah saya mungkin juga batin gitu di pamer temen kok iki ditulisin nang Facebook, ngapa ora penting-penting amat ya ora penting gitu misalnya ya, atau lah ngapa kayak gitu ora penting ditulisi ya pamer gitu ya. Banyak yang berkomentar seperti itu pasti ya, meskipun tidak di kolom komentar tapi cuma di batin tok, tapi ya orang apa-apa, itu kan yang penting niat saya gitu ya. Kalau orang berpikir ya terserah, orang menilai terserah gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Itu yang dimaksud dengan personality traits. Ada keyakinan secara individu, itu keyakinan saya. Mungkin keyakinan orang lain justru menganggap tidak penting tadi. Nggak ngapa apa pentingnya ngimpi ketemu Rasulullah, nggak ngapa apa pentingnya ketemu itu ya. Yang dia yakini yang terpenting adalah hidup enjoy ya, hidup sukses ya, menjadi pejabat tinggi atau menjadi orang kaya. Ya, itu terserah, itu namanya personality traits, keyakinan secara personal, keyakinannya sendiri-sendiri terserah. Itu yang terkait dengan keyakinan secara umum. Nah, keyakinan agama pun begitu. Keyakinan saya alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, saya berterima kasih kepada Rasulullah, kepada para ulama, kepada orang tua dan semua saja yang menunjukkan jalan saya kepada Islam. Karena saya merasa bahwa saya itu sangat berbahagia dan bersyukur, alhamdulillah saya termasuk salah satu muslimah dari sekian miliar muslim yang ada di dunia. Ya, karena bagi saya ini adalah suatu keyakinan yang saya pilih dengan sadar dan dengan hujah yang benar, dan sudah melalui syahadah-syahadah seperti yang saya sampaikan di dalam medsos-medsos saya. Saya sering menerima syahadah minallah ya. Terus kemudian
apa tuh syahadat itu namanya kesaksian ya, baik melalui mimpi maupun melalui yang lainnya. Maka saya sangat bersyukur selaku Islam. Jadi keyakinan saya menjadi orang muslimah mantap. Paham ya? Ya. Tapi ada juga yang keyakinannya non muslim ya, karena mereka dari kecil mungkin taunya agama lain ya, taunya kepercayaan lain, terus kemudian komunitasnya juga dengan komunitas kepercayaan lain ya, terus kemudian ajaran-ajaran yang mereka terima juga agama lain ya, itu namanya personality traits ya, kepercayaan yang secara individu. Oke, itu aspek psikologis yang pertama. Terus aspek psikologis yang kedua adalah sifat kepribadian. Nah, ini sifat kepribadian juga psikologis, orang keton ya, orang jelas ya. Endi sifat kepribadian bentuknya bunder apa kotak, enggak ada bentuknya, tapi ada dalam setiap individu. Ini berarti makhluk individu secara psikologis juga memiliki sifat atau kepribadian sendiri-sendiri. Ya, sifat saya misalnya kepribadian saya adalah mandiri, tegar, terus kemudian tidak emosional ya, terus kemudian selalu memilih atau mengacu Al-Quran, Al-Hadis, dan ajaran Islam untuk kehidupan saya sehari-hari. Mengapa seperti itu? Ya sesuai yang saya terima dari pendidikan-pendidikan yang selama ini saya terima, baik dari pendidikan keluarga, dalam hal ini adalah ayah saya terutama yang berperan sangat dominan ya, kemudian guru-guru saya dari semenjak SD, kemudian ustadz-ustadzah saya dari mulai SD juga ya, dari MI, dari sampai aliyah, sampai kuliah gitu ya, para ulama dan seterusnya. Maka itu membentuk sifat dan karakter saya menjadi Bu Tuti yang seperti ini ya, berbeda dengan Anda ya. Mungkin di sini Mbak Diana berbeda dengan Mbak siapa itu Silvi ya, berbeda dengan Mbak Dwi Rohmah gitu ya. Itulah sifat kepribadian yang secara individu memang berbeda satu sama lain, tidak mungkin sama ya, tidak bisa disamakan, apalagi tidak ada hubungan darah. Wong ibu kandung dengan anak kandung pun sangat-sangat berbeda ya. Saya akui, saya punya anak 4, tidak ada yang persis seperti saya, tidak ada ya. Bahkan kebanyakan mereka sangat jauh dari saya, kan aneh ya. Padahal semuanya itu 9 bulan lebih ada di rahim saya. Itu sangat berbeda dengan saya, apalagi Anda mahasiswa. Gak mungkin saya paskakan seperti saya. Paling-paling Anda bisa meniru saya di bidang apanya ya monggo. Dan saya sangat bahagia, saya sangat bangga apabila mahasiswa itu lebih baik dari saya, lebih sukses dari saya dalam segala hal. Dan saya juga selalu berharap dan berdoa seperti itu. Jadi saya tidak kalau ada mahasiswa lebih pintar dari saya, masya Allah, saya bahagianya luar biasa, saya bangganya luar biasa. Saya beritahu itu mahasiswa saya loh dulu ya, itu sekarang alumni itu ya. Seperti misalnya sekarang ada di yang kemarin baru-baru saja itu mengkomentari update status saya di Facebook, saya jadi ingat ya, namanya Dr. Fuad Maskur ya, yang sekarang sudah menjadi dosen di IAIN Purwokerto ya. Itu dulu alumni Fakultas Dakwah ya, jadi saya ingat. Nah ini kok ngomong bu dosen siapa ya, terus saya pikir oh ini Fuad yang dulu. Itu memang mengapa dia menjadi orang sesukses itu, memang karakternya juga sudah karakter orang alim. Artinya apa? Orang itu akan diberikan ilmu apabila di dalam hatinya tidak ada sebesar biji zarah pun rasa takabur. Khususnya di sini adalah takabur kepada guru ya. Kalau kuliah berarti kepada dosen, takabur kepada ilmu ya, berarti semua ilmu dia terima ya, dia pahami sebagai nikmat, dia pahami sebagai karunia. Kepada dosen atau guru dia juga hormati, karena sebagai orang yang mengajar itu biasanya menjadi ilmuwan top. Nah ini Pak Fuad Maskur itu yang doktor itu sekarang yang jadi dosen IAIN Purwokerto itu seperti itu karakternya sejak menjadi mahasiswa. Makanya saya bilang apa,
Kalau menjadi mahasiswa kok sudah karakternya buruk, saya sudah paham, pasti tidak akan menjadi ilmuwan ya. Paling-paling ya menjadi pejabat publik atau pejabat pemerintah yang bukan ilmuwan. Tapi ya nggak apa-apa, itu karakter sendiri-sendiri ya. Artinya tidak bisa dipaksakan harus seperti itu ya. Artinya apa? Ketika jadi mahasiswa sudah suka mengadu domba misalnya ya, ngomong ke dosen lain bahwa Bu Tuti begini menjelek-jelekan ya, terus ke Bu Tuti ngomong dosen lain begitu menjelek-jelekan, ora bakal jadi wong sing, ya mohon maaf, itu sudah jelas ya. Jadi kalau mau jadi orang sukses di bidang ilmu pengetahuan, menjadi ulama ya, dalam arti luas, ulama tidak saklek ya, itu harus betul-betul tawaduk ya, tawaduk kepada dosen, kepada ustadz, kepada ulama, pada guru, dan juga tawaduk kepada ilmu itu sendiri ya. Jangan melupakan, apalagi menghina, apalagi menyakiti, apalagi mengadu domba guru ya, atau meremehkan suatu ilmu meskipun itu satu huruf gitu ya. Seperti sahabat Ali, kenapa menjadi babul ilmi? Karena sahabat Ali itu adalah karakternya seperti itu. Pernah mengatakan, yang sudah saya sampaikan juga kepada para mahasiswa ya, ana abdun liman alamani walau harfan ya, kurang lebih begitulah artinya. Itu kan bahasa Arab ya, jadi saya sampaikan sesuai bahasa Arab yang saya ingat artinya. Kalau secara persisnya saya nggak melihat lagi ya. Artinya apa? Sahabat Ali itu mengakui bahwa saya, sahabat Ali ya, adalah abdun, hamba, bagi siapa? Bagi orang yang pernah mengajari saya, sahabat Ali. Itu kan pengakuan sahabat Ali ya, meskipun cuma satu huruf. Coba, sahabat Ali itu takdimnya bukan main pada seorang guru, seorang ustadz, seorang ulama yang pernah mengajari sahabat Ali satu huruf pun. Sahabat Ali rela menjadi budaknya. Maka sahabat Ali menjadi ulama yang sangat luar biasa, yang level ilmunya itu tertinggi di antara semua sahabat ya. Ya tentu saja kalau tertinggi di antara semua sahabat, berarti tertinggi juga di antara semua umat Islam, karena sahabat Ali adalah sahabat yang pertama kan, angkatan pertama itu kan. Makanya ya begitulah, sahabat Ali sangat hormat kepada pengajar, kepada ustadz, kepada ulama, kepada guru, sampai seperti itu, maka menjadi orang alim ya. Oke, saya teruskan. Itu adalah sifat kepribadian. Jadi sifat kepribadian sangat terpengaruh oleh pendidikan yang diterima dan bagaimana dia menerima pendidikan itu. Sama-sama menerima pendidikan, sama-sama sekolahnya di sekolahan yang sama, kuliahnya di perguruan tinggi yang sama, nyantrinya di pesantren yang sama, ustadznya sama, dosennya sama, belum tentu sifat kepribadian sama karena penerimaannya tidak sama ya. Contoh tadi Mas Fuad itu yang sekarang menjadi dosen di IAIN Purwokerto, cara menerimanya tadi, semua ilmu dia terima, sama dosen dia tawadu dan seterusnya, maka dia menjadi orang besar, menjadi dosen hebat, sekarang malah juga ceramah kemana-mana ya, menjadi dai juga. Tapi yang sesama mondok, yang sesama di pesantren Ihya Ulumuddin, yang sesama kuliah di IAIG juga dulu fakultas dakwah, yang sesama di aliyahnya juga, menjadi orang biasa karena dalam menerimanya berbeda ya. Tidak begitu ngeh pada ilmunya, tidak begitu hormat pada ustadznya, pada dosennya, tidak begitu takdim dan sebagainya ya. Pada orang tuanya juga begitu. Ada yang sama orang tuanya sangat hormat, diajari satu kata satu kali ingat sepanjang hidup, tidak pernah melawan, selalu tawadhu, selalu birrul walidain kan gitu ya. Tapi ada juga yang lah ngapa biunge be cerewet gitu ya. Naudzubillah, subhanallah, dianggap ora penting ya omongan ibu ya, dianggap ora penting omongan ayah, wis biasa cerewet, wis jadul kuno, ora penting gitu ya. Ya beda ya, dalam kehidupan juga tidak jadi apa-apa ya, karena dia mengabaikan, maka dia diabaikan juga. Diabaikan oleh siapa? Oleh Allah, oleh manusia ya.
Jadi kalau kita ingin tidak diabaikan, kalau kita ingin diistimewakan, maka mengistimewakan lebih dulu ya. Mengistimewakan siapa yang tadi saya sebutkan? Mengistimewakan Allah, mengistimewakan Rasulullah, mengistimewakan ulama, mengistimewakan orang tua dan lain-lain. Akhirnya mengutamakan semua, mengistimewakan semua orang tapi abaikan diri sendiri ya. Tawadhu itu tadi. Makna tawadhu itu seperti itu. Selalu menganggap diri sendiri lemah, selalu menganggap diri sendiri bodoh, lebih bodoh, selalu menganggap diri sendiri kurang baik daripada orang lain ya. Terserah sih, ini juga ada yang menerima omongan saya, ada yang butuh tibe jargoni atau omong edok, terserah, yang penting sudah saya sampaikan kan ya. Oke, selanjutnya sekarang yang selanjutnya makhluk manusia dalam objek dakwah sebagai makhluk psikologis yang selanjutnya memiliki intelijensi otomatis ya. Semua manusia memiliki intelijensi, cuma ukurannya berbeda-beda. Ada yang cerdas, ada yang di atas cerdas, ada yang kalau di atas cerdas namanya lupa, jenius ya. Terus kemudian ada yang standar, biasa saja, ada yang kemudian di bawah standar atau idiot. Itulah intelijensi. Yang selanjutnya adalah knowledge. Knowledge itu pengetahuan secara umum ya. Pengetahuan secara intelijensi itu otak, cara berpikir beda-beda tadi ya. Ada yang idiot, ada yang cerdas ya. Ini juga mempengaruhi, setiap individu berbeda-beda. Ada di satu kelas itu ada yang jenius ya. Jadi teranglah satu kali ingat baik karo dosennya ya, karo keterangan dosennya. Tapi ada yang diteranglah berkali-kali ora paham-paham ya. Itu intelijensi namanya. Dan knowledge beda dengan intelijensi. Kalau intelijensi itu ini analisa otak, tapi atau otak yang terkait dengan otak. Kalau knowledge itu pengetahuan umum, pengetahuan biasa. Nah, ini yang sering kemudian berbeda dengan saya. Artinya apa? Mungkin mahasiswa itu lebih luas knowledge-nya daripada saya. Bahkan tidak hanya mahasiswa, anak saya pun ya, yang masih SD sekarang kelas 4, saya sudah mengakui kalau dia itu lebih maju dari saya ya. Dalam hal apa? Dalam hal teknologi, aplikasi-aplikasi HP ya kan. Saya nggak pernah memakai TikTok karena saya tidak tertarik ya. Sini pun joget-joget tok ya. Saya juga nggak pernah memakai snack video karena saya tidak tertarik, durasinya yang cuma beberapa detik. Jadi kalau saya menyampaikan saya belum sampai sudah habis durasinya ya. Saya lebih tertarik pada YouTube. Maka kemudian knowledge, pengetahuan umum tentang snack video, tentang TikTok, itu lebih paham anak saya yang SD kelas 4 daripada saya. Inilah yang dimaksud dengan knowledge. Knowledge itu pengetahuan umum biasa yang tidak harus ribet-ribet memakai teori ilmiah. Nah, itu biasanya saya lebih kalah, apalagi dengan mahasiswa. Sedang dengan anak saya yang kelas 4 SD pun saya kalah. Enggak apa-apa. Bahkan saya bilang ke anak saya, bukan hanya itu, alhamdulillah